Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Dr. Honoris Causa, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, beserta Sekretaris dan anggota MWA UI, Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Wiweko, beserta Sekretaris dan anggota SAUI, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Dr. Eko Prasojo, beserta Sekretaris dan anggota DGB UI, para Wakil Rektor, para Kepala Badan, para Dekan Fakultas, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, beserta para wakil dekan, wakil direktur, dan jajarannya, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Indonesia, para mitra, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya karena tidak dapat hadir secara langsung pada peringatan Disnatalis ke-76 Universitas Indonesia. Tentu merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara di hadapan majelis yang mulia ini. Terlebih, undangan disampaikan secara langsung oleh Bapak Rektor dan para Wakil Rektor beberapa saat yang lalu. Di saat yang bersamaan, saya harus menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 yang dipimpin langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh segenap jajaran Kabinet Merah Putih serta seluruh kepala daerah se-Indonesia, baik gubernur, bupati, dan wali kota, beserta pimpinan TNI Polri pada semua tingkatan. Meskipun saya tidak hadir secara fisik di momen spesial ini, namun hati dan pikiran saya tentu bersama Sivitas Akademika Universitas Indonesia, kampus yang sejak kelahirannya menjadi penjaga nalar kritis bangsa dan mercusuar keilmuan Indonesia. Izinkan saya mengucapkan selamat Disnatalis ke-76 Universitas Indonesia. Semoga UI semakin maju dan berkelas dunia sebagai Center of Excellence, juga Center for Innovation. Hadirin yang saya muliakan, orasi ilmiah ini saya beri judul Membangun Realistic Optimism dalam menavigasi tantangan zaman dan ketidakpastian global. Realistic Optimism atau optimisme yang realistis dapat dimaknai sebagai sebuah mindset untuk selalu berpikir positif, disertai harapan dan prasangka yang baik, namun selalu membumi pada realitas yang dihadapi. Artinya tidak naif. Realistic optimism ini penting untuk kehidupan pribadi, organisasi, juga untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlebih ketika saat ini kita hidup dalam dunia yang begitu dinamis dan penuh dengan ketidakpastian, sekaligus disrupsi di bidang sains dan teknologi, tren demografi dunia, perebutan sumber daya alam, serta berbagai dinamika geopolitik, ekonomi, maupun keamanan internasional lainnya. Belum lagi ancaman krisis iklim, pemanasan global, dan cuaca ekstrim yang berpotensi pada terjadinya kelangkaan pangan dan air, serta bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan material. Itu semua mengisi ruang-ruang publik kita saat ini. Wajar jika menyaksikan pemberitaan di berbagai media mainstream maupun informasi yang beredar di media sosial terkait isu-isu tersebut, kita sering menjadi was-was, hopeless, juga pesimis terhadap masa depan dunia dan mungkin juga masa depan Indonesia. Apakah Indonesia bisa survive? Apakah Indonesia bisa menavigasi semua tantangan zaman tersebut? Apakah Indonesia bisa menjadi pemenang dalam kompetisi antar bangsa yang semakin sengit? Atau sebaliknya? Yang bisa dan yang harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ya hanya kita sendiri. Tapi mari kita memulainya dengan sebuah optimisme. Kita harus memiliki optimisme bahwa di abad 21 ini, Indonesia akan bertransformasi menjadi negara yang maju, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang peradabannya tinggi, dan negara yang rakyatnya benar-benar hidup dengan damai, adil, dan sejahtera. Itu semua yang bisa menempatkan Indonesia sebagai negara yang dihormati
sekaligus disegani dunia. Tentu harapan baik dan optimisme itu harus di-backup dengan komitmen, kerja keras, disiplin, konsistensi, resilience, dan never give up mentality. Hope without action is just a wish, while action without hope is just exhaustion. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki awal tahun 2026, bangsa-bangsa sedunia terparangah dengan berbagai strategic surprises, kejutan-kejutan strategis. Negara adidaya yang selama ini menjadi rujukan utama demokrasi liberal dan diplomasi multilateral justru telah mengambil langkah-langkah unilateral yang ekstrim. Ini berpengaruh besar terhadap sistem politik ekonomi internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkannya secara vulgar melalui operasi militer di Venezuela hingga rencana pengambil alihan Greenland yang bisa memicu eskalasi ketegangan geopolitik bahkan perang di kawasan Eropa. Di Timur Tengah, ketegangan Iran-Israel yang dibayangi potensi intervensi militer Amerika Serikat meningkatkan risiko eskalasi di kawasan tersebut. Di Asia Timur, Tiongkok merespon sikap Jepang dengan meningkatkan tekanan politik terhadap Taiwan melalui latihan militer dan simulasi blokade. Semua ini menempatkan Indo-Pasifik sebagai pusat kontestasi kekuatan global. Selain tidak peduli pada aturan dan norma internasional, Amerika Serikat juga telah menarik diri dari 31 organisasi di bawah PBB dan 35 organisasi internasional lainnya. Ini memberi signal buruk bahwa multilateralisme seolah tidak lagi relevan dan tidak lagi diperlukan. Semua akan kembali pada urusan nasional masing-masing, kembali pada strategic interest dan survival interest masing-masing. Dalam perspektif politik internasional, fenomena ini diperkuat oleh tesis Profesor John Mearsheimer, seorang tokoh realis yang mengingatkan kita bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara kuat akan terus melakukan maximization of power demi menjaga kepentingannya at all cost by all means. Ini sejalan dengan pemikiran Thucydides, seorang filsuf klasik Yunani, yaitu the strong do what they can and the weak suffer what they must. Artinya mereka yang kuat akan melakukan apa saja sesukanya terhadap siapapun yang lemah. Sedangkan yang lemah akan menderita dan harus pasrah menerima nasib mereka. Kita juga sedang menyaksikan great power rivalry antara Amerika Serikat dan Tiongkok, memperebutkan tahta tertinggi sebagai negara adidaya dan hegemon di dunia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Berdasarkan riset sejarah selama 500 tahun ke belakang, Profesor Graham Allison melalui teori Thucydides Trap mengingatkan kita bahwa ketika dominasi kekuatan lama, existing power, merasa terancam oleh hadirnya atau bangkitnya kekuatan baru, new and emerging power, sering berujung pada perang besar. Apakah kemudian persaingan keras antara Tiongkok dan Amerika Serikat juga akan berujung pada terjadinya perang besar? Bahkan perang dunia ketiga di abad ini? Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi miskalkulasi, apalagi kalau melibatkan nuklir, senjata pemusnah massal yang hanya akan menyebabkan kehancuran total di muka bumi ini. Hadirin sekalian, ketidakpastian geopolitik dewasa ini menghadirkan dampak yang serius terhadap kondisi ekonomi dan sosial banyak negara, termasuk Indonesia. Akibat volatilitas harga energi, biaya logistik, arus perdagangan, investasi, hingga terganggunya rantai pasok dunia. Pertumbuhan ekonomi terancam melambat, sementara tekanan inflasi semakin sulit dihindari. Namun sejarah juga memberi pelajaran penting bahwa ketidakpastian tidak selalu melahirkan kehancuran. Seringkali justru melahirkan lompatan peradaban. Dari titik inilah kita tetap perlu membangun optimisme. Great Depression, misalnya, telah melahirkan sistem ekonomi modern. Dua perang dunia telah melahirkan institusi global. Krisis finansial Asia tahun 1998 menempa ketahanan negara-negara berkembang. Dan pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi dan inovasi. Setiap krisis besar selalu melahirkan kemajuan bagi mereka yang memilih bangkit.
Where there is a will, there is a way. Optimisme bukan penyangkalan terhadap masalah. Optimisme bukan menutup mata, apalagi penghiburan diri yang kosong. Optimisme adalah percaya bahwa setiap tantangan dapat dihadapi selama kita mau belajar, beradaptasi, keluar dari zona nyaman, serta berani bertindak dan mengambil risiko. Hadirin sekalian yang berbahagia, menghadapi ketidakpastian global, keberanian saja tentu tidak cukup. Indonesia membutuhkan pondasi kemandirian nasional yang tangguh. Indonesia harus punya daya tahan dan daya saing bangsa. Daya tahan diperlukan untuk bisa survive, untuk bisa bertahan dan bangkit dari setiap disrupsi. Sedangkan daya saing diperlukan untuk memenangkan kompetisi. Inti dari daya tahan dan daya saing tadi terletak pada kualitas sumber daya manusia bangsa, human capital. Kita bersyukur tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia sumber daya alam yang begitu melimpah. Tapi, tanpa SDM yang unggul, sumber daya alam tadi tidak akan begitu bernilai dan berdampak pada kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Karena itulah, dalam kapasitas saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur fisik harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur fisik sejatinya bukanlah tujuan akhir, melainkan enabler untuk membuka akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, menurunkan biaya logistik, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan pembangunan dirasakan lebih adil di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur harus untuk semua. No one, no region, and no generation is left behind. Hadirin yang saya muliakan, infrastruktur tidak akan berdiri dengan sendirinya. Infrastruktur dibangun oleh manusia, oleh ilmu pengetahuan, oleh keterampilan, dan juga oleh keberanian. Belajar dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, transformasi ekonomi mereka tidak lahir semata-mata dari ekspansi bangunan-bangunan fisik, tetapi dari penguatan sains dan teknologi secara agresif dan konsisten. Mereka menjadikan riset, inovasi, dan pendidikan tinggi sebagai mesin pertumbuhan menuju value-added economy. Pelajaran ini harus kita ambil. Jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka penguatan sains and technology harus menjadi agenda nasional. Disinilah peran universitas, termasuk Universitas Indonesia, menjadi sangat strategis. Namun kita juga harus jujur bahwa baru sekitar 20% lulusan perguruan tinggi kita berasal dari bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Fakta lainnya, sektor industri manufaktur yang berkontribusi signifikan, sekitar 19% terhadap PDB, tidak didukung oleh riset yang relevan. Ini menunjukkan adanya mismatch antara kebutuhan industri dan kesiapan SDM juga riset kita. Untuk itu kita harus perkuat program STEM, kita perkuat riset terapan, kita perkuat strategi link and match. Di samping itu kita harus memastikan bahwa kampus memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat harus bisa dimanifestasikan secara utuh dan membumi. Mengejar ranking dunia itu penting. Kita bangga kalau UI juga terus naik rankingnya. Tapi menghadirkan dampak nyata yang positif, menurut saya, di atas segalanya. Semangat ini sesuai dengan jargon UI, unggul dan impactful. Oleh karena itu, secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Indonesia yang telah mengambil bagian penting dalam program Transmigrasi Patriot. Sejumlah 285 orang tergabung dalam tim ekspedisi Patriot, terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UI yang tersebar di 37 kawasan transmigrasi di 22 provinsi dari Aceh hingga Papua. Misi tim ini adalah melakukan riset lapangan dan memetakan potensi ekonomi lokal sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan kawasan yang lebih terintegrasi ke depan. Ini akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, menghadirkan investasi, serta membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hadirin yang saya banggakan, akhirnya
Saya mendoakan semoga Universitas Indonesia selalu terdepan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, berkarakter unggul, serta siap memimpin dan mengawaki Indonesia di masa depan. Sekali lagi, Dirgahayu ke-76 tahun Universitas Indonesia. UI untuk Indonesia. Veritas, Probitas, Justitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.